as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan sedikit catatan untuk pemerintah Kota Makassar, yaitu Terima kasih juru bicara fraksi P3, saudaraku Pasrudin Rusli. Berikutnya juru bicara fraksi Nasdem, saudaraku Haji Irwan Jafar. Pendapat akhir fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak PJ Sekda Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan dan kepala dinas, dan seluruh para direksi perusahaan daerah yang kami hormati. Para undangan pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Fraksi kami mengapresiasi jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Ramperda tersebut. Memperhatikan jawaban Wali Kota Makassar terhadap pandangan umum fraksi Nasdem bahwa
strategi pemerintahan Kota Makassar dan mengoptimalkan penerimaan PAD di masa mendatang akan dilakukan dengan strategi pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan peningkatan pengawasan dan melibatkan APH. Kedua, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan edukasi maupun sosialisasi dan mengoptimalkan penggunaan sistem CELES serta menambah potensi pelayanan retribusi daerah. Kami mengapresiasi dan sangat mendukung strategi tersebut. Untuk itu, fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan. 1. Strategi dan optimalisasi penerimaan PAD harus menjadi prioritas perhatian pemerintah Kota Makassar agar tahun yang akan datang meningkatkan penerimaan PAD sudah dapat direalisasikan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Wajib digunakan untuk menghilangkan perilaku kebodohan retribusi daerah dan tentu dapat memperlancar proses pekerjaan. Ketiga, evaluasi terhadap jajaran direksi BUMD Kota Makassar sudah saatnya untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan BUMD Kota Makassar. Keempat, evaluasi terhadap ketua RT RW di Kota Makassar. Kami setuju kalau hal itu atas dasar kinerja, bukan karena like and dislike, sehingga pemerintahan memiliki kewibawaan di mata masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari dan mengkaji dokumen tersebut serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama penjelasan Wali Kota Makassar dan juga usul dan saran yang sudah disampaikan fraksi Partai Nasdem, menyatakan menerima dengan beberapa catatan di atas terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 dan menyetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hadirin rapat yang kami hormati, pendapat fraksi Partai Nasdem yang kedua terhadap Ramperda Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2024, fraksi Nasdem memandang RPJPD Kota Makassar ini memiliki peran strategi dan mengarahkan pembangunan kota di antaranya. 1. Pedoman pembangunan atau menjadi panduan bagi pemerintah dalam stakeholder dan merencanakan dan melaksanakan pembangunan selama 2 dekade ke depan. Dokumen ini menggambarkan visi, misi, dan arah kebijakan yang akan membentuk Makassar menjadi kota lebih baik. 2. Kesinambungan pembangunan RPJPD memastikan bahwa pembangunan tetap akan berlangsung dengan fokus pembangunan berkelanjutan dan membantu mengatasi tantangan masa depan. 3. Integrasi program nasional RPJPD mencakup program strategis dan pemerintahan pusat sehingga dapat memperkuat posisi kota Makassar dalam skala nasional. 3. Acuan calon pemimpin RPJPD akan menjadi acuan calon wali kota dan wakil wali kota di mana visi dan misi mereka harus selaras dengan RPJPD yang telah ditetapkan. 5. Memperhatikan visi RPJPD Kota Makassar kota dunia, maju dan berkelanjutan yang sumber dan smart untuk semua.
mencitrakan visi yang berkesinambungan dan selaras dengan visi LPJPD sebelumnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, fraksi Nasdem telah membaca, mempelajari dan mengkaji dokumen Ramperda ini. Untuk itu, fraksi Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 dan menyetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Rapat hadirin yang terhormat, mengakhiri pendapat akhir fraksi Nasdem, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang menyampaikan yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Doa kami semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Nasdem saudaraku Irwan Japar. Berikutnya juru bicara fraksi Nurani Indonesia Bangkit, saudaraku Imam Musakar. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Nurani Indonesia Bangkit, Dewan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Makassar atau dalam hal ini yang diwakili Pak Sekda, yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita sehingga masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk hadir dalam rapat paripurna dewan yang terhormat ini dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Rapat paripurna dewan yang kami hormati, kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan belanja daerah tahun 2023 yaitu mendukung pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam pelaksanaan belanja daerah tetap mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 telah memasuki pada tahapan rancangan akhir, di mana pada proses penyusunan tersebut jangka panjang nasional RPJPN tahun 2025-2045, rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, keberhasilan pelaksanaan rencana visi pembangunan jangka panjang kemudian dirumuskan ke dalam misi dengan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai agenda pembangunan. Berangkat dari permasalahan dan isu strategis pembangunan di Makassar yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum dapat dijelaskan masalah pokok guna perumusan misi RPJPD adalah berkaitan dengan upaya-upaya tersebut bersifat transformatif agar Kota Makassar dapat berkontribusi signifikan terhadap visi Indonesia Emas 2045. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berdasar pada beberapa pemikiran tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
sekaligus juga merupakan catatan terhadap pemberian pendapat akhir fraksi kami. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, dapat menyetujui Ranperda Kota Makassar tentang rencana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat akhir fraksi Nurani Indonesia Bangkit, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mohon maaf, terima kasih Pak Imam Musakar, juru bicara Fraksi Indonesia Bangkit. Berikutnya, juru bicara Fraksi Demokrat, saudaraku Fatma Wahyudin. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Yang kedua adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dalam menggali potensi PAD Kota Makassar. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan aset daerah. Kami menyoroti perlunya perbaikan dalam pengelolaan aset daerah agar lebih optimal dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Yang keempat, perlunya partisipasi masyarakat. Kami juga mendorong agar lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan penggunaan anggaran sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045, kami pun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Makassar dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan ini. Proses yang panjang dan penuh dinamika telah dilalui dengan menghasilkan dokumen komprehensif dan visioner pembangunan masa depan Kota Makassar. Maka fraksi Partai Demokrat memandang bahwa RPJPD ini sangat penting sebagai pedoman pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan dan terencana dengan baik. Pada akhirnya kami fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kami mendukung program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya adalah untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Yang kedua, terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama pembangunan manusia. Kami mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk peningkatan fasilitas pelatihan tenaga pendidikan dan kesehatan, serta program-program yang menyusun kesejahteraan masyarakat. Tiga, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM sangat penting sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Kami mengusulkan untuk membuat program yang lebih inovatif dan akses permodalan lebih mudah bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. 4. Pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana. Program mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas untuk menjaga kelestarian alam dan keselamatan warga masyarakat.
Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat. Serangkaian mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2024 Terima kasih juru bicara fraksi Demokrat Saudari Fatma Wahyudin. Saya ingin bertanya kepada anggota Dewan terhormat, karena mengingat sudah azan maghrib, apakah kita skor atau lanjut? Kita skorsing. Skor pimpinan, kita harus sholat dulu, karena wajib bagi kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Baik. Atas persetujuan anggota Dewan yang terhormat, kita skorsing. Kita masuk setelah maghrib ya, 6:30 ya Bapak Ibu, biar lebih cepat lebih baik. Rapat saya skor. Dan sekretariat siapkan makan malam pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra DPRD Kota Makassar terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2023 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar serta rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati dan saya sayangi. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, sekretaris dewan, para kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, para direktur utama perusahaan daerah, dan para camat, serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Wartawan, wartawati dari media cetak, elektronik, dan online yang saya cintai. Dan undangan hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati. Mengawali pandangan ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar untuk mendengarkan penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD tahun 2023 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
Ketua DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan dari fraksi Partai Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemandangan akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar. Saudara pimpinan, saudara wali kota, dan hadirin yang berbahagia. Setelah membaca dan mengkaji jawaban Wali Kota Makassar atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2023 ini, kami dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, memberi apresiasi kepada saudara Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Kedua, memberikan apresiasi atas jawaban Wali Kota Makassar terhadap pernyataan kami mengenai pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian, terutama meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor restribusi. Kami menyadari pihak eksekutif akan mengalami kesulitan dalam collecting ketika tidak menggunakan perangkat teknologi yang lebih maju seperti aplikasi QRIS. Penggunaan teknologi ini juga akan sekaligus meminimalisir kebocoran anggaran. Ketiga, mengenai pernyataan kami tentang belanja modal, kami fraksi Gerindra menghargai niat baik eksekutif untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan terus dioptimalkan oleh pihak eksekutif untuk mendorong peningkatan persentase penyerapan belanja termasuk di dalam belanja modal. Keempat, kami juga memberikan apresiasi atas jawaban saudara wali kota terhadap pertanyaan kami mengenai upaya mengatasi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dengan melaksanakan pemantauan dan sidak ketersediaan dan harga pangan serta mengadakan gerakan pangan murah di masyarakat bekerja sama dengan Bulog dan Perumda Pasar. Keempat, kami fraksi Gerindra dengan ini menerima jawaban saudara wali kota Makassar mengenai pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Dengan ini menyatakan menyetujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2023 untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Saudara pimpinan, saudara wali kota, dan hadirin yang berbahagia, terkait Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang Kota Makassar tahun 2025-2045, kami fraksi Partai Gerindra dengan ini menyatakan, pertama, bahwa rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 telah selaras dengan visi pembangunan jangka panjang nasional atau visi misi Indonesia Emas tahun 2045 serta rencana pembangunan jangka panjang RPJP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045. Kedua, menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah RPJP Kota Makassar tahun 2025-2045 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Makassar. Demikian pemandangan akhir dari kami fraksi Partai Gerindra terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar mengenai rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2023 dan rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah RPJP Kota Makassar tahun 2025-2024. Terima kasih atas segala perhatian dan hadirin sidang paripurna.
serta Saudara Wali Kota atau yang mewakili dengan segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 03 Juli 2024, Nunung Dasniar, juru bicara. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Gerindra, Saudari Haja Nunung Dasniar Asis. Berikutnya juru bicara fraksi Golkar, Saudaraku Andi Suharmika. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat dan para pimpinan DPRD Kota Makassar, yang terhormat Wali Kota Makassar atau yang diwakili Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta jajaran pejabat eksekutif yang menyertai, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, rekan-rekan pers, serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama patut kiranya kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini. Salawat serta salam kiranya tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah mengantarkan kita kepada kondisi dunia yang lebih baik saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Untuk tercapainya visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang RPJPD dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan, fraksi Partai Golkar sangat setuju jika kita menggunakan paradigma baru dan melakukan transformasi secara menyeluruh dan berkolaborasi ke seluruh elemen bangsa guna mencapai kemajuan Kota Makassar yang kita cintai ini. Maka fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar melalui rapat paripurna ini pada prinsipnya menyetujui atau menerima kedua ramperda ini untuk dijadikan peraturan daerah Kota Makassar. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Golkar, Saudaraku Andi Suharmika. Berikutnya juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, Saudaraku Anwar Faruk. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 dan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati dan banggakan Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, direksi perusahaan daerah, kepala kantor, kepala bagian dan camat sekota Makassar, dan yang kami banggakan rekan-rekan pers dan para undangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kami menyampaikan selamat kembali ke tanah air bagi seluruh jamaah haji Kota Makassar. Semoga semuanya menjadi haji yang mabrur, menjadi panutan di tengah masyarakat dalam mendukung kemajuan Kota Makassar. Kami juga ingin menyampaikan selamat Hari Bayangkara. Semoga senantiasa dapat bersinergi dengan pemerintah dan DPRD Kota Makassar, mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang sombere, menjaga marwah Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia dalam khasanah budaya lokal Makassar yang mempertahankan suasana si pakatau, si pakainga, si pakatokong, bahu-membahu mendorong keamanan dan ketertiban Kota Makassar. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, sejalan dengan visi PKS untuk menjadi partai pelopor, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera senantiasa berkomitmen untuk terdepan dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap kemajuan dan kepentingan masyarakat, khususnya yang menjadi kewenangan Kota Makassar. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah mengikuti semua rapat-rapat pembahasan yang dilakukan dalam proses menghasilkan kesepahaman mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang Kota Makassar periode 2025-2045. Apalagi RPJP ini akan mengantarkan capaian target pemerintah mewujudkan Indonesia Emas yang akan datang. Terkait hal ini kami menyampaikan persetujuan ditetapkannya Ramperda RPJPD tahun 2025-2045 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Terkait hal ini kami menitipkan beberapa hal terkait RPJPD ini. 1. Agar segera disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian berbagai peraturan terkait, khususnya yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. 2. Agar pemerintah dapat memprioritaskan berbagai upaya menurunkan angka kemiskinan Kota Makassar dan mengurangi pengangguran yang menjadi perhatian luas. Demikian pula dengan berbagai upaya terkait menjaga Kota Makassar sebagai kota yang tertib, bebas dari banjir, patut menjadi prioritas lebih dini. 3. Agar berbagai catatan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan umum yang lalu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, sehubungan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2023, PKS juga telah mengikuti seluruh tahapan yang dilaksanakan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera secara aktif mendorong dan mendukung pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel, dan mengapresiasi capaian-capaian pemerintah, khususnya penghargaan kinerja keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian. Pada kesempatan yang mulia ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan persetujuan ditetapkannya Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai peraturan daerah. Kami berharap agar tahun 2024 yang sedang berjalan ini dapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu.
berbagai catatan, masukan dan pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan pada pemandangan umum yang lalu agar dapat menjadi perhatian dan catatan sebagai bagian dari persetujuan kami saat ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Makassar semakin maju dan jaya. Salam Maki, Makassar tambah baik, sukses semakin baik, Indonesia lebih baik insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 3 Juli tahun 2024. Pembaca pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar, Anwar Farouk. Terima kasih juru bicara Praksi Keadilan Sejahtera. Terakhir, juru bicara Praksi Amanat Nasional, saudaraku Haji Sangkala Sadikio. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudaraku Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang saudaraku ketua, para wakil ketua dan segenap anggota dewan yang kami hormati. Saudaraku Sekretaris Daerah Kota Makassar, saudaraku para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, saudaraku para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, direksi Perusda, para camat, serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkungan pemerintah Kota Makassar, serta rekan-rekan pers yang kami banggakan. Saudaraku para undangan serta hadirin yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan petunjuk dan anugerahnya kepada hambanya, dan atas isinya jualah kita dapat hadir pada rapat paripurna hari ini dengan agenda mendengarkan penyampaian pendapat akhir praksi terhadap Ramperda Kota Makassar. Tentang Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Pada awal penyampaian tanggapan dan atau jawaban ini, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja anggota Pansus tentang Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati. Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Makassar dalam hal ini pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 mempedomani peraturan Menteri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang diselaraskan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2023 ini dilampiri laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang materinya telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Makassar dalam hal ini menyetujui tentang Ramperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 dengan memperhatikan masukan anggota Pansus dan tanggapan fraksi Partai Amanat Nasional Kota Makassar. Demikian tanggapan dan atau jawaban fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuknya dan meredai segala usaha dan ikhtiar kita bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagi pembangunan dan kemajuan Kota Makassar melalui peningkatan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Pastabikul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara Fraksi Amanat Nasional, Saudaraku Haji Sangkala Sadiko. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan setelah paripurna ini saya tutup, selanjutnya kita akan lanjut pada rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap 2 ramperda yang baru saja dibacakan pandangan akhir fraksi, masing-masing fraksi. Karena itu kepada staf, kiranya ada anggota Dewan yang ada di bawah atau di luar, kiranya diarahkan untuk memasuki rapat paripurna kedua ini. Saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum.